Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftah Rahmanulizati dengan NIM 182210113. Jadi saya ingin mengerjakan tugas dengan mata kuliah Mekanika Fluida dengan topik yang saya ambil ialah konsep fluida dan perbedaannya dengan benda padat. Jadi saya ingin menanyakan kepada GPT apa itu konsep fluida dan perbedaannya dengan benda padat. Oke. Dari GPT sendiri menjelaskan bahwa konsep fluida ini berkaitan dengan zat yang dimana zat tersebut mengalir dan berubah dengan bentuk secara yang kontinu saat dikenai gaya. Lalu fluida juga mencakup dari cairan dan gas yang memiliki sifat berbeda dibandingkan dengan benda padat. Lalu dari fluida dan benda padat sendiri itu ada perbedaannya dari aspek bentuk, volume, gaya geser, lalu susunan partikel, deformasinya. Fluida sendiri itu punya perbedaan berupa berubah sesuai wadahnya, itu dari sisi bentuknya. Lalu kalau benda padat itu tetap dan kaku. Lalu volume dari fluida itu cairannya memiliki volume tetap, gas dapat berubah. Sedangkan benda padat volumenya tetap. Lalu gaya geser tidak tahan terhadap gaya geser sehingga dapat mengalir, itu pada fluida. Sedangkan benda padat itu tahan terhadap gaya geser, tidak mengalir. Lalu susunan partikel pada fluida itu longgar dan memungkinkan partikel bergerak bebas. Sedangkan benda padat itu rapat dan tersusun teratur. Fluida untuk deformasinya itu terjadi terus-menerus selama gaya yang diberikan. Sedangkan benda padat itu terbatas dan hanya elastis atau plastis. Fluida sendiri dapat mengalami tekanan, viskositas, dan aliran yang tidak ditemukan dalam benda padat. Lalu sebaliknya, benda padat memiliki kekuatan struktural dan bentuk tetap yang tidak dimiliki oleh fluida. Saya ingin menanyakan lagi mengenai bagaimana fluida pada tekanan, viskositas, dan aliran. Dari GPT sendiri menjelaskan bahwa fluida pada tekanan itu memiliki karakteristik yang unik dalam hal tekanan, viskositas, dan alirannya. Lalu tekanan dari fluida sendiri itu gaya yang bekerja persatuan luas akibat dari partikel fluida yang bergerak dan bertumbukan satu sama lain itu ada di hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada fluida dalam wadah tertutup akan diteruskan ke segala arah secara merata. Dengan tekanan hidrostatis dalam fluida yang diam, tekanan meningkat seiring kedalamannya. Dengan rumus tekanan sama dengan tekanan 0 ditambah rho GH. Terus viskositas. Untuk fluida di viskositas itu memiliki ukuran ketahanan fluida terhadap aliran atau gesekan internalnya antara lapisan fluida itu mengalir lebih lambat karena gaya gesek antara partikel lebih besar. Fluida dengan viskositas yang rendah akan lebih mudah mengalir. Hukum yang ada di viskositas dan fluida itu ada hukum Stokes atau hukum Poiseuille yang berkaitan dengan aliran dalam pipa. Lalu selanjutnya adalah aliran dalam fluida. Pada aliran dalam fluida itu ada aliran lamina, aliran turbulen, terus dengan persamaan yang kontinuitas, yaitu A dikali V sama dengan A2 dikali V2. Lalu selanjutnya ada persamaan Bernoulli, di mana persamaan Bernoulli itu rumusnya ialah tekanan ditambah setengah dikali dengan rho dikalikan kecepatan pangkat 2 ditambah rho dikali G dikali H sama dengan konstan. Jadi ada lagi perbedaannya dengan benda padat. Bagaimana benda padat pada tekanan, viskositas, dan aliran. Ini untuk perbedaan yang terakhir.
Jadi, benda padat pada tekanan itu didefinisikan dengan tekanan sama dengan gaya dikalikan luas permukaannya. Namun, dalam benda padat, tekanan tidak menyebar ke segala arah, seperti di fluida. Gaya yang diberikan cuma mempengaruhi titik kontaknya, kecuali dalam kasus benda elastis yang dapat mengalami deformasi. Selanjutnya yaitu viskositas di dalam benda padat, di mana viskositas itu merupakan konsep yang digunakan untuk fluida, tetapi dalam benda padat ada sifat yang serupa, yaitu deformasi plastik dan elastisnya, material elastis, material plastis, dan material kental. Terakhir yaitu pada aliran dalam benda padat, di mana benda padat tidak mengalami aliran seperti fluida, tetapi bisa mengalami deformasi atau pergeseran dalam jangka waktu yang lama, terutama dalam bentuk deformasi lambat yang terjadi pada benda padat akibat tekanan konstan dan waktu yang lama. Selanjutnya itu geseran. Dalam beberapa material seperti logam, panas, atau kaca cair ada perilaku mirip seperti aliran sebelum material membeku. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu yang saya tanyakan pada GPT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yay,